putra Kanjeng Kiai Ageng Brondong yang nomor 2 itu meneruskan jejak Kiai Ageng Brondong di Poto Putih, karena Sonaji menikah dengan putri Kanjeng Sunan Ampel Raden Raden Ahmad Rahmatullah. Nah, saya Saiful Fahri Hanun dari Surabaya, teman-teman sekalian, sahabat hatiku ya. Saiful Fahri Hanun, pakar spiritual dan ahli sejarah kebudayaan Islam versi cerita turun temurun ya. Kita lanjutkan. Nah, Sonaji menikah, jadi Sunan Ampel itu besanan dengan Kiai Ageng Brondong ya. Jadi Sonaji menikah dengan putri Sunan Ampel ya, yang bernama Zainab ya, Siti Zainab, kalau orang Jawa itu bilang Siti Zainab. Siti Zainab ya itu merupakan anak Sunan Ampel yang kedua, adiknya Raden Maulana Mahdum Ibrahim yang menjadi Sunan Bonang ya. Sunan Bonang, Bonang itu artinya adalah melati ya, Bonang itu melati. Jadi memang kebiasaan Sunan Bonang dulu senang dengan wangi-wangian berupa bunga melati, maka dinamakan Sunan Bonang ya. Bonang itu melati. Nah, yang nomor 2 adalah Siti Zainab. Jadi itu Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah dengan garwo ya, dengan garwo Nyai Condrowati, putri Adipati Arya Tejo Tuban ya, yang bergelar Nyai Ageng Manila, yang makamnya di Sunan Ampel sana ya, di Ngampel Gento ya. Itu jejernya Kanjeng Sunan Ampel, karena Sunan Ampel punya beberapa garwo. Jadi itu yang nomor 2 menikah dengan Sonaji tadi. Jadi Kanjeng Sunan Ampel itu besanan dengan Kiai Ageng Brondong, Kiai Ageng Brondong besanan dengan Kanjeng Sunan Ampel, dan beliau berdua itu mendakwakan agama Islam di daerah Surabaya dan sekitarnya. Nah, tradisi yang seperti itu membacakan surat Al-Ikhlas 100.000 untuk mayat dan berdoa dengan keluarganya dilanggarnya Kiai Ageng Brondong dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Lanang Sonaji tadi ya. Terus turun menurun itu ya, turun menurun, dan setelah dibacakan tuh jagungnya tadi yang jumlahnya 100.000 itu mesti dibikin brondong dan dibikin belendung. Itu turun menurun ya, sampai turun menurun ya. Nah, termasuk dulu umi saya itu sering begitu, kalau ada santrinya nggak mampu gitu, nggak mampu ngundang orang, kalau meninggal nggak mampu ngundang orang untuk hadiran di rumahnya ya, dibawakan itu ya jagung tadi ya, terus dibacakan. Saya masih kecil dan saya ikut baca itu pada waktu itu. Kalau sudah selesai semuanya 40 hari sudah tamat 100.000, sama umi saya itu dijadikan berendung sama brondong tadi, dibagi-bagikan, santrinya disuruh bagi-bagikan ke orang. Nah, ternyata apa hasilnya itu ya, kenapa kok dibagi-bagikan? Sejak surat Al-Ikhlas yang sudah dibacakan ke jagung tadi sejumlah 100.000 dimasak ya, dijadikan brondong dan belendung, lalu dibagi-bagikan. Apa manfaat dan bedanya? Ternyata teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, sahabat tadi, manfaatnya itu sangat besar. Ternyata orang-orang yang memakan itu tadi secara tidak langsung dilala kersaning Allah, kalau kata orang Jawa itu, karena kehendak Allah ya, mereka semua dapat hidayah. Jadi Surabaya dulu yang tempatnya orang judi, main ya, mabuk ya. Kalau judinya itu judi utuk ya, utuk itu pakai dadu, itu kopiok pakai dadu, itu judi utuk Surabaya itu. Terus judi khas Surabaya itu adalah uki. Uki itu melempar 2 uang ya, 2 koin uang itu ya, itu yang mata uangnya itu saling bertentangan ya, dilempar. Nanti kalau hasilnya sama itu menang, kalau hasilnya tidak sama itu kalah gitu. Itu uki, itu nggak ada tradisi uki itu, judi uki di daerah lain tidak ada di Surabaya. Tradisi adu doro itu judinya itu, judi adu doro itu nggak ada, saya lihat di daerah lain nggak ada. Yang ada Surabaya adu doro, adu jago memang agak merata kalau adu jago, adu doro. Nah, dengan memakan itu tadi, tahu-tahu mereka tuh mulai sadar mendapat hidayah Allah, sehingga banyak yang masuk Islam dan banyak yang belajar ke Kanjeng Sunan Ampel dan banyak yang
belajar ke Ki Ageng Brondong. Terus anak-anak mereka disuruh mengaji ke Sunan Ampel, disuruh mengaji ke Ki Ageng Brondong, sehingga Islam menyebar dengan cepat. Yaitu salah satu faktornya itu karena ada barokah dan karomah dari surat Al-Ikhlas yang dibacakan ke jagung, lalu jagungnya tadi dimasak jadi brondong dan belendung, dibagikan ke masyarakat dan masyarakat memakannya. Jadi barokahnya surat Al-Ikhlas, sehingga Islam itu berkembang pesat ketika dipimpin penyebarannya oleh Kanjeng Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah dan Ki Ageng Brondong Raden Lanang Dangiran. Itu kalau teman-teman sekalian, kalau memang ada pertanyaan silakan tulis di komentar, nanti insya Allah saya akan jawab pertanyaan itu. Demikian teman-teman ya. Saya Saiful Baryanu dari Surabaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.